Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ya untuk kuliah kimia medisinal pertemuan terakhir mengenai stimulan dan depresan untuk sistem saraf pusat. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai depresan atau penekan sistem saraf pusat. Depresan atau penekan sistem saraf pusat itu merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas sistem saraf pusat. Ya. Nah, depresan SSP sendiri itu terbagi menjadi 5, yaitu anestetika sistemik, sedatif hipnotik, relaksan pusat, obat antipsikotik, obat anti kejang, dan obat anti kejang. Kita bahas yang pertama mengenai anestetika sistemik. Ya, anestetika sistemik itu merupakan senyawa yang bisa menekan aktivitas fungsional dari sistem saraf pusat yang akan menyebabkan hilangnya kesadaran, menimbulkan efek analgesik, kemudian relaksasi otot, serta menurunkan aktivitas refleks. Nah, anestetika sistemik ini menekan sistem saraf pusat dia secara tidak selektif dan aktivitasnya itu ditentukan oleh sifat fisika kimia dan bukan oleh interaksi obat reseptor yang khas. Ya. Jadi dia ditentukan oleh sifat fisika kimia dan bukan interaksi obat reseptor. Nah, anestetika sistemik sendiri itu dibagi menjadi 2 berdasarkan cara pemberiannya. Yang pertama anestetika inhalasi, ya berarti dia diberikan secara inhalasi. Kemudian ada anestetika intravena, berarti dia diberikan secara intravena. Nah, untuk anestetika inhalasi, senyawa ini bisa menimbulkan efek anestesi setelah diberikan secara inhalasi. Ya, jadi bentuknya, karena inhalasi itu bisa berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Efek sampingnya itu ada delirium, mual, takikardi, kemudian aritmia jantung, depresi pernafasan, oliguri, serta kadang-kadang bisa menyebabkan hepatotoksik, nefrotoksik, atau karsinogenik. Nah, contohnya ini dia dibagi menjadi 2 turunan ya, yaitu turunan ether dan turunan hidrokarbon terhalogenasi. Untuk turunan ether, contoh anestetika inhalasinya ada siklopropan, kemudian dietil ether, ada enfluran, ada isofluran, kemudian ada divinyl ether, dan metoxifuran. Ya, jadi ini adalah turunan ether, berarti dia ada gugus ethernya. Kemudian untuk turunan hidrokarbon terhalogenasi, ya contohnya ada kloroform, ya. Kemudian ada etil klorida, halotan, dan trifluoroetanol. Ya. Nah, ini juga kenapa ketika kita sebagai mahasiswa farmasi, ya ini kalau sering terpapar, kita sedang menggunakan kloroform, berinteraksi dengan kloroform, itu biasanya mengakibatkan bila kita ingin dianestesi itu membutuhkan dosis yang lebih tinggi ya, karena kita sudah sering terpapar oleh kloroform, seperti itu. Kita lanjutkan untuk anestetika intravena. Ini merupakan senyawa yang bisa menimbulkan efek anestesi dan diberikan secara intravena. Berdasarkan struktur kimianya, anestesi intravena ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu turunan barbiturat dan turunan sikloheksanon. Nah, untuk turunan sikloheksanon itu contohnya adalah ketamin HCl. Nah, untuk turunan barbiturat, ini contohnya ada metoheksital natrium, kemudian ada tiamital natrium, kemudian ada tiopental natrium. Ya, untuk struktur umum dari barbiturat adalah sebagai berikut ya, ada di file PPT-nya. Oke. Nah, nanti turunan barbiturat ini selain sebagai anestetika, nanti dia juga sebagai sedatif hipnotik dan
golongan depresan yang lain ya. Akan sering muncul nanti golongan atau turunan dari barbiturat ini. Kita lanjut ya untuk golongan yang kedua. Dari depresan sistem saraf pusat itu ada sedatif hipnotik. Nah, sedativa dan hipnotika merupakan senyawa yang bisa menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedasi yang lemah sampai tidur pulas. Kalau sedatif itu senyawa yang bisa menimbulkan sedasi. Sedasi itu merupakan keadaan terjadinya penurunan kepekaan terhadap rangsangan dari luar sehingga ada penekanan sistem saraf pusat yang ringan. Pada dosis besar, sedatif itu bisa berfungsi sebagai hipnotika, yaitu bisa menyebabkan tidur yang pulas. Nah, sedativa itu digunakan untuk menekan kecemasan yang diakibatkan oleh ketegangan emosi dan tekanan kronik yang disebabkan oleh penyakit atau faktor sosiologi. Nah, faktor sosiologis untuk menunjang pengobatan hipertensi, untuk mengontrol kejang, dan untuk menunjang efek anestesi sistemik. Sedangkan kalau hipnotika itu digunakan untuk pengobatan gangguan tidur seperti insomnia. Efek samping dari golongan sedatif hipnotik itu adalah mengantuk dan perasaan tidak enak ketika dibangunkan. Kemudian kelebihan dosis itu bisa menyebabkan koma dan kematian karena terjadi depresi pusat modula yang vital di otak. Kemudian pengobatan jangka panjang itu akan menyebabkan toleransi dan ketergantungan fisik. Nah, berdasarkan struktur kimianya, sedatif hipnotik itu dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu ada turunan barbiturat, turunan benzodiazepin, turunan ureida asiklik, turunan alkohol, turunan aldehid, turunan piperidindion, dan guanazolin. Nah, yang akan kita bahas itu adalah 4 kelompok yang pertama ya, barbiturat, benzodiazepin, ureida asiklik, dan alkohol. Untuk turunan barbiturat, ini adalah merupakan sedativa yang digunakan secara luas sebelum ditemukannya turunan benzodiazepin. Nah, turunan barbiturat itu menghasilkan derajat depresi yang berbeda, yaitu bisa bisa sedasi, bisa hipnotik, bisa anestesi. Tadi jadi juga termasuk sebagai anestesi sistemik ya untuk turunan barbiturat. Nah, ini derajat depresinya ini, yaitu apakah itu nanti efek yang ditimbulkan sedasi, hipnotik, atau anestesi, itu tergantung dari struktur kimianya, dosis, dan cara pemberian. Untuk hubungan struktur aktivitas, Sandberg pada tahun 1951 menyebutkan, ya, atau beliau membuat suatu postulat yang menunjuk untuk memberikan efek penekanan sistem saraf pusat, turunan asam barbiturat itu harus bersifat asam lemah dan mempunyai nilai koefisien partisi lemak air dengan batas tertentu. Jadi ini adalah asam barbiturat. Asam barbiturat karena dia asam berarti kan dia bersifat asam ya kan namanya asam barbiturat. Nah, jadi turunan barbiturat ini supaya dia bisa memiliki sifat sedatif hipnotik ya untuk menekan sistem saraf pusat, maka dia harus bersifat asam dan memiliki koefisien partisi lemak air dengan batas tertentu. Jadi ada 2 syarat, yaitu dia harus asam dan memiliki nilai koefisien partisi lemak air dengan batas tertentu. Nah, sifat keasaman dari turunan barbiturat ini bisa terbentuk karena adanya tautomeri, laktam, laktin ya. Ini adalah laktam, ini laktim. Kemudian juga keto, enol ya. Keto berarti ada gugus ketonya, kemudian enol berarti ada gugus enolnya. Ya.
Berarti nanti sistem yang di sini bisa membentuk laktam-laktim, di sini juga bisa membentuk laktam-laktim. Nah, yang di sini itu bisa membentuk sistem keto-enol seperti itu ya. Kalau untuk sifat keasaman dari turunan barbiturat. Jika tadi asam barbituratnya itu mengalami monosubstitusi pada posisi 1 dan 5, ya, pada posisi 1 ya di sini dan 5 di sini, maka ini keasamannya relatif tinggi. Terus dia juga kalau disubstitusi pada posisi 1,3 ataupun 1,5, ya ini 1,3 ataupun 1,5, itu juga akan memberikan keasaman yang relatif tinggi karena membentuk tautomeri yang mudah terionisasi. Sehingga apa? Sehingga kalau dia mudah terionisasi, susah untuk menembus sawar darah otak dan tidak menimbulkan sistem tidak menimbulkan efek penekanan sistem saraf pusat ya. Jadi untuk monosubstitusi 1 dan 5 atau disubstitusi 1,3 dan 1,5 dari asam barbiturat, ini tadi kan yang diperlukan adalah sifat keasaman yang lemah. Nah, kalau ini keempat bentuk ini dia sifat keasamannya relatif tinggi karena bisa membentuk tautomer yang mudah terionisasi. Kalau mudah terionisasi berarti kan dia nanti lebih bersifat hidrofil. Ya, kalau hidrofil maka akan susah untuk menembus BBB atau blood-brain barrier. Nah, kalau susah menembus blood-brain barrier, dia akan susah untuk menimbulkan efek penekanan sistem saraf pusat. Kemudian, kalau misalnya mengalami tetrasubstitusi ya, yaitu menjadi 1,3,5,5 asam barbiturat, ini dia tidak aktif karena dia tidak bersifat asam, tidak ada tautomeri ya. Tapi kalau misalnya dia menjadi trisubstitusi yaitu 1,5,5, maka dia akan aktif karena ini memiliki sifat asam. Di mana sifat asamnya tadi dia bisa membentuk laktam laktin ya. Nah, tetrasubstitusi 1,3,5,5 asam barbiturat tadi itu secara in vivo artinya bila kita konsumsi ya di dalam tubuh dia akan diubah menjadi 1,5,5 trisubstitusi asam barbiturat yang aktif sebagai penekan atau depresan dari sistem saraf pusat. Nah, ini contoh turunan asam barbiturat ya untuk 5 etil barbiturat dan 5,5 di etil barbiturat.
Ya, perbandingan untuk ionisasinya adalah sebagai berikut. Nah, 5 etil barbiturat ini bersifat lebih asam dibandingkan 5,5 aksen di etil barbiturat. Ya, karena dia bersifat lebih asam, maka pada pH fisiologis itu akan mudah terionisasi sehingga dia kurang efektif dalam menembus sawar otak. Nah, berbeda dengan 5,5 di etil barbiturat, ini pada pH fisiologis itu lebih dari 50%-nya mengalami bentuk tak terionisasi. Kalau mengalami bentuk tak terionisasi, dia jadi lebih mudah untuk menembus jaringan lemak sehingga bisa menunjukkan aktivitas penekanan sistem saraf pusat. Ya, lanjut ke hubungan struktur aktivitas dari turunan barbiturat. Masa kerja obat itu terutama tergantung pada substituen di posisi 5 yang akan mempengaruhi lipofilisitas. Kemudian aktivitas hipnotik itu akan meningkat ya, hipnotik karena dia sedatif hipnotik tadi ya. Itu untuk aktivitas hipnotiknya akan meningkat dengan meningkatnya lipofilisitas dan aktivitas optimum itu akan dicapai bila atom C pada kedua substituen itu antara 6 sampai 10. Nah, karena semakin besar jumlah atom C, maka akan meningkatkan kelarutan dalam lemak dan menurunkan sifat hidrofil sampai melewati batas yang diperlukan untuk menimbulkan aktivitas sehingga aktivitasnya akan menurun secara drastis ya kalau dia terlalu tinggi. Ini kalau misalnya lebih tinggi ditingkatkan lagi ya lebih dari 10, maka aktivitasnya akan menghasilkan senyawa konvulsan. Ya bukan lagi sebagai hipnotik tapi sebagai konvulsan dan menjadi tidak aktif sebagai uh, sedatif hipnotik. Nah, pada seri yang sama, isomer dengan percabangan yang lebih besar itu aktivitasnya lebih tinggi. Contohnya, pentobarbital itu aktivitasnya lebih besar dibandingkan amobarbital. Ini pentobarbital. Ini kan substituen dari pentobarbitalnya. Nah, ini adalah substituen dari amobarbital. Nah, pentobarbital itu percabangannya lebih besar, maka aktivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan amobarbital. Kemudian pada seri yang sama, analog alil, alkenil, dan zilkloalkenil yang tidak jenuh itu mempunyai aktivitas yang lebih besar dibandingkan analog jenuh dengan jumlah atom C yang sama. Kemudian substituen alisiklik dan aromatik itu akan memberikan aktivitas yang lebih besar dibandingkan substituen alifatik dengan jumlah atom C yang sama. Ya.
Kenapa? Karena itu tadi, kalau dia dalam bentuk siklik, berarti kan dia lebih bersifat nonpolar nanti ya dibandingkan dengan yang rantai alifatik, sehingga nanti akan lebih mudah untuk menembus blood-brain barrier. Kemudian pemasukan atom halogen pada substituen 5 alkil itu akan meningkatkan aktivitas. Lalu pemasukan gugus-gugus yang bersifat polar seperti gugus OH, NH2, RNH, CO, COOH, dan SO3H pada substituen 5 alkil itu akan menurunkan aktivitas secara drastis ya, karena kalau bersifat polar tadi kan dia akan meningkatkan sifat hidrofil dari asam barbiturat akan makin sulit untuk menembus BBB. Ya, karena kan kita ingin menekan sistem saraf pusat, otomatis kan dia harus bisa menembus sawar otak. Kemudian metilasi pada N1 atau N3, ya N1 atau N3 berarti maksudnya di sini adalah hanya diganti dengan metil, itu akan meningkatkan kelarutan dalam lemak dan menyebabkan kerja awal obat menjadi lebih cepat dan masa kerja obat menjadi lebih singkat. Namun kalau misalnya kita melakukan alkilasi, ini kan hanya atau ya. Tapi kalau alkilasinya dilakukan di keduanya, ya, yaitu 1 sama 3, maka akan menghilangkan sifat keasaman sehingga dia menjadi tidak aktif. Makanya tadi di sini ya, contohnya ini tadi ya, kalau 1,3 disubstitusi, berarti di sini kalau dua-duanya ada substitusi, ya, maka tidak menimbulkan efek penekanan sistem saraf pusat. Selanjutnya, penggantian atom O dengan atom S pada atom C2, ya, C2 di sini. Berarti atom O kalau kita ganti dengan S, itu akan menyebabkan kerja awal obat menjadi lebih cepat dan masa kerja obat menjadi lebih singkat. Ya, berarti mempercepat onset dan durasi ya. Masa kerja obat itu kan berarti durasi aksi, sedangkan awal kerja obat itu kan berarti onsetnya. Kemudian penggantian atom O dengan atom S pada C2 dan C4. Ya, kalau C2 dan C4, kalau yang tadi kan hanya C2 yang sedang diganti S, maka onset durasinya makin cepat. Tapi kalau dua ya di C2 dan C4 ini O-nya kita ganti S. Ya, yang di sini juga kita ganti S menjadi 2,4 di Tio, itu akan menurunkan aktivitas. Kemudian kalau ketiganya ya pada C2, C4 dan C6 semuanya diganti S ya, atau 2 imino, 4 imino, 2, 4 diimino, dan 2, 4, 6 triimino. Imino berarti kan dia diganti dengan gugus imin atau gugus imino pada posisi 2, posisi 4, atau 2 dan 4, atau 2, 3, 4, 6, itu akan menghilangkan aktivitas karena penggantian atom S atau gugus imino lebih dari 1 oksigen karbonil itu akan menurunkan sifat hidrofil ya, melewati batas kelarutan yang diperlukan sehingga bisa menghilangkan aktivitas. Jadi ingat ya, jadi kan syarat untuk golongan barbiturat bisa memiliki sifat sedatif hipnotik tadi dia bergantung pada dia harus memiliki sifat asam yang lemah, kemudian memiliki perbandingan koefisien partisi lemak air sampai pada batas tertentu. Ya. Nah ini untuk yang poin ketiga yang pada slide nomor 22 ini, nah ini dan juga nomor poin kedua, nah ini dia akan
merubah yang poin kedua dari syarat yang tadi. Jadi secara sifat asam juga adalah batas dari koefisien partisi lemak air. Ini adalah beberapa contoh turunan barbiturat golongan sedatif hipnotik. Ya, ada yang masa kerjanya panjang, ada masa kerja sedang, dan ada masa kerja pendek. Nah, ini tergantung dari substituen masing-masing. Ya. Nah, di sini terlihat ya, yang bentuknya substituen dengan bentuk aromatik tadi ya sudah disampaikan. Kalau yang bentuknya aromatik ini memiliki aktivitas hipnotik yang memiliki aktivitas sedatif yang lebih besar dibandingkan kalau dia alifatik ya. Dibandingkan alifatik seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk sedatif hipnotik yang kedua itu adalah turunan benzodiazepin. Ya, dia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama turunan 1,4 benzodiazepin 4 oksida dan yang kedua turunan 1,4 benzodiazepin 2 on. Kita lihat yang pertama. Ya, untuk turunan 1,4 benzodiazepin 4 oksida. Ya, ini struktur umumnya dia ada 3 cincin, yaitu cincin A, cincin B, dan cincin C. Nah, kita bahas untuk langsung saja ya ke hubungan struktur aktivitasnya. Untuk modifikasi pada cincin A, berarti kita fokusnya sekarang di cincin A terlebih dahulu. Pemasukan substituen penarik elektron, ya, contoh substituen penarik elektron itu adalah golongan halida, golongan halogen, maaf, kemudian CF3, NO2 pada posisi 7 ya, berarti di sini R1, substituen R1-nya kalau diganti dengan gugus penarik elektron itu akan meningkatkan aktivitas. Kebalikannya, kalau diberi gugus pendonor elektron maka akan menurunkan aktivitas. Kemudian pemasukan substituen pada posisi 8 dan 9 itu akan menurunkan aktivitas. Jadi aktivitas optimal itu jika substituennya hanya pada posisi C7. Yaitu dengan penambahan gugus penarik elektron, ya bukan pendonor elektron. Oke, kita lanjut modifikasi cincin B yang sekarang. Oke, cincin B ini merupakan heksasiklik ya, ada 7. Ada 7 garis. Nah, pemasukan gugus metil pada posisi 1, berarti R2, substituen R2, itu kalau diganti dengan metil akan meningkatkan aktivitas. Kalau substituennya lebih besar daripada metil, itu akan menurunkan aktivitas. Contohnya kalau diganti etil, ya C2H5, itu maka aktivitasnya akan lebih turun dibandingkan kalau dia berupa gugus metil. Tapi ada pengecualian, substituen yang besar pada senyawa tertentu, contohnya flurazepam, secara in vivo itu akan dimetabolisme atau mengalami dialkilasi menjadi metabolit aktif.
Jadi ada beberapa senyawa tertentu yang bisa secara in vivo setelah dikonsumsi oleh tubuh itu mengalami metabolisme di dalam tubuh, ya terjadi dealkilasi, artinya pelepasan alkil, pemutusan alkil, nah menjadi metabolit yang aktif. Ya. Kemudian penggantian atom O gugus karbonil dengan 2 gugus hidrogen menghasilkan senyawa medazepam yang aktivitasnya lebih rendah dibandingkan diazepam. Kemudian masih modifikasi cincin B, penggantian gugus fenil pada posisi 5, ya ini adalah gugus fenil dengan gugus sikloalkil. Berarti kalau sikloalkil dia bukan berupa senyawa aromatik ya, atau heteroaromatik ya. Misalnya heteroaromatik itu berarti di sini di dalam cincin aromatiknya ada misalnya yang ini ada substituen N atau ada substituen S atau yang lain ya di dalam cincinnya ini, itu akan menurunkan aktivitas secara umum. Kecuali penggantian gugus piridil seperti pada bromazepam itu akan menunjukkan aktivitas yang sama dengan diazepam. Ini dia membandingkannya dengan aktivitasnya terhadap diazepam ya. Kemudian penggabungan cincin pada posisi 1 dan 2 intidiazepin ya. Penggabungan cincin pada posisi 1 dan 2. Misalnya substituen R1 dan R2 dan R3-nya itu membentuk suatu cincin ya di sini. Itu akan mempunyai contohnya adalah turunan triazolol benzodiazepin, nanti bisa dilihat strukturnya seperti apa. Itu secara umum itu akan mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan turunan 1-metil benzodiazepin. Contoh turunan triazolol benzodiazepin ada estazolam, alprazolam, triazolam, dan midazolam. Lanjut, untuk modifikasi cincin C, ya substitusi atau disubstitusi gugus fluorin atau klorida pada posisi orto. Berarti posisi orto di sini. Ya, disubstitusi berarti di kedua sisi sini ya. Dengan fluorin atau klorida itu akan meningkatkan aktivitas. Kemudian kalau substitusi pada posisi meta atau para itu akan menurunkan aktivitas. Nah, ini adalah contoh obat-obat turunan 1,4 benzodiazepin 4-on, itu ada diazepam, oxazepam, medazepam, clonazepam, clorazepam, kemudian lorazepam, flurazepam, nitrazepam, flunitrazepam. Ya, bisa dilihat di sini. Untuk contohnya ya, yang modifikasi pada cincin C tadi ya, adanya substituen fluorin atau klorin pada posisi orto di sini.
Ya, kita lihat misalnya lorazepam. Lorazepam ini dengan oxazepam ya. Ini kan bedanya hanya di posisi R5. Bedanya hanya posisi R5 ya. Kalau lorazepam dia ada klorida ya pada posisi orto, ya tadi akan meningkatkan aktivitas. Nah, terlihat ya untuk dosisnya sendiri lorazepam cukup 1 sampai 3 mg itu sudah menimbulkan efek sedatif hipnotik, sedangkan oxazepam itu dosisnya perlu 10 sampai 30 mg ya. Ya, kita lanjutkan. Ini tadi contoh untuk golongan triazolol benzodiazepin ya. Ini tadi membentuk cincin. Ya, dari substituen di R2, R3-nya tadi ya kalau mau membentuk cincin. Nah, ini. Nah, itu kan akan memberikan tadi apa? Hubungan struktur aktivitasnya untuk posisi 5 penggabungan cincin itu akan mempunyai aktivitas yang lebih tinggi ya dibandingkan 1-metil benzodiazepin. Ya, ini dosisnya pada kecil-kecil kan? Dosisnya cukup kecil-kecil saja. Oke. Kita lanjut untuk turunan yang ketiga dari golongan sedatif hipnotik itu adalah turunan ureida asiklik. Ya. Ureida asiklik itu merupakan turunan urea dan asam monokarboksilat dengan formula umum adalah RCONH2 atau ini ya ureidanya itu ini. Contohnya adalah karbromal. Ini adalah ini merupakan struktur formula umum dari ureida asiklik. Ya. Kalau karbromal berarti R-nya tuh ini. Ini dia adalah R-nya. Ya. Nah, bila digunakan untuk pengobatan kecemasan dan mohon maaf, turunan ureida asiklik ini digunakan untuk pengobatan kecemasan dan ketegangan saraf ringan bila turunan barbiturat sudah tidak efektif terlebih dahulu ya. Jadi tetap pilihan utamanya itu adalah barbiturat dulu, baru golongan ureida asiklik. Kemudian kita lanjutkan untuk turunan alkohol. Alkohol selain memiliki efek antibakteri, dia juga memiliki efek hipnotik ya untuk alkohol alifatiknya. Nah, hubungan struktur aktivitas alkohol sebagai agen antihipnotik, ya yang pertama, aktivitas hipnotik itu akan meningkat dengan meningkatnya panjang rantau atom C sampai dengan C8, maaf, atau N-oktanol. Kemudian adanya ikatan rangkap itu akan meningkatkan aktivitas dan juga toksisitas obat, serta adanya gugus etilen itu akan mempunyai aktivitas yang lebih besar. Kemudian aktivitas alkohol tersier itu lebih besar dibandingkan alkohol sekunder, lebih besar juga dibandingkan alkohol primer. Lalu adanya percabangan itu akan memperbesar efek depresi, pemasukan gugus hidroksil itu cenderung menurunkan aktivitas dan toksisitas.
Kemudian substitusi atom H dengan halogen itu akan meningkatkan aktivitas. Oke. Ini untuk tadi ya golong turunan dari sedatif hipnotik. Kita lanjut ke depresan sistem saraf pusat yang ketiga, yaitu relaksan pusat. Ini merupakan senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat dan menimbulkan relaksasi otot rangka. Ya, relaksan pusat ini menimbulkan relaksasi otot rangka, sehingga dapat digunakan pada keadaan kekejangan atau spasem dan digunakan untuk pengobatan tetanus. Berdasarkan struktur kimianya, relaksan pusat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan propandiol, turunan benzodiazepin, dan golongan lain-lain. Ya, jadi barbiturat tadi dia memiliki sifat anestesik, kemudian sedatif hipnotik, benzodiazepin sedatif hipnotik, dan juga bisa sebagai relaksan pusat. Ya, semuanya itu bergantung dari struktur kimianya. Ya, nanti akan menimbulkan efek mana yang lebih dominan diberikan ya untuk turunan benzodiazepin maupun golongan barbiturat. Kita bahas yang pertama untuk turunan propandiol, ya ini adalah struktur umum dari golongan propandiol. Panah R di sini maksudnya R-nya ini bisa posisi orto, meta, para gitu ya, bukan di tengah-tengah cincin gini, maksudnya dia bisa di posisi orto, meta, para gitu. Nah, contoh obatnya ada guaifenesin, ada mefenesin, kemudian ada klorfenesin. Untuk hubungan struktur aktivitas, yang pertama, substitusi gugus metil, metoksi, dan klorida pada inti aromatik itu akan meningkatkan aktivitas obat. Jadi kalau substituennya berupa metil, kemudian metoksi, ataupun klorida, itu akan meningkatkan aktivitas obat. Kemudian substitusi pada posisi orto itu umumnya memberikan aktivitas yang lebih dibandingkan posisi meta atau para. Posisi orto berarti dia 2 ya, yang 2 ya. Ini dibandingkan meta atau para itu dia memiliki aktivitas yang lebih tinggi. Kemudian substitusi gugus amino, hidroksimetil, karboksi, karbometoksi, asetamido, dan asetil secara umum itu akan menurunkan aktivitas dari antodin. Ya, jadi senyawa yang dijadikan patokan ini antodinnya ini ya karena R-nya ini berupa H. Oke, kita lanjut untuk turunan benzodiazepin sebagai relaksan pusat. Ya, yang pertama itu contohnya adalah klordiazepoksid HCl, kemudian klorazepat dipotasium, diazepam, flurazepam HCl, lorazepam, oxazepam. Ya, jadi kan bisa digunakan untuk pengobatan tetanus atau pengobatan kejang-kejang gitu ya. Tuh, terus kita lanjut untuk golongan yang keempat dari depresan sistem saraf pusat ya. Itu ada obat antipsikotik. Nah, obat antipsikotik itu nama lainnya adalah neuroleptik atau major tranquilizer atau atratik. Atarat, maaf, ataraktik.
Nah, ini menghasilkan penekanan sistem saraf pusat secara selektif, yaitu dia memberikan efek sedasi kuat tanpa menurunkan kesadaran atau menekan pusat vital meskipun dalam dosis besar. Dan digunakan untuk pengobatan gangguan kejiwaan berat dan meringankan gejalanya. Berdasarkan struktur kimianya, antipsikotik itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan fenotiazid, kemudian turunan butirofenon, dan turunan lain-lain. Nah, ini adalah struktur umum dari turunan fenotiazin, ya. Jadi dia ada turunan propil di alkilamin, kemudian ada turunan etil piperidil, kemudian ada turunan propil piperazin. Ini contoh-contoh obatnya. Ini nanti tergantung dari R10-nya. Kalau R10-nya seperti ini, berarti dia masuknya sebagai turunan propil di alkilamin. Nanti R2-nya ini, kalau R2-nya H dengan R10-nya ini, maka itu adalah bromazin. Kalau R2-nya adalah klorida, R10-nya ini, maka itu klorpromazin. Seperti itu ya untuk membayangkan strukturnya. Nah, kita bahas hubungan struktur aktivitas dari golongan fenotiazin ya untuk obat antipsikotik. Yang pertama, adanya substituen penarik elektron dan tidak terionisasi di R2 ya. Itu akan meningkatkan aktivitas. Contohnya substituen kan CF3 dan klor ini kan sama-sama merupakan penarik elektron, tapi aktivitas penarik elektron CF3 ini lebih besar dibandingkan klorida, maka dan juga tidak terionisasi, maka dia memberikan aktivitas antipsikotik lebih besar dibandingkan kalau substituennya berupa klorida. Kemudian substitusi pada posisi 1, 3, dan 4 dari cincin aromatik ya, cincin aromatik itu di sini. Pada posisi 1 berarti sini, 3 dan 4 itu akan menghilangkan aktivitas dari tranquilizer. Jadi substituennya hanya diperbolehkan itu adalah DC2. Kemudian bila jumlah atom C yang mengikat N adalah 3, aktivitas tranquilizer-nya akan optimal. Kemudian aktivitas penekan SSP cukup, namun efek antihistamin dan antipsikoparkinsonnya lebih dominan ya. Kalau jumlah atom C-nya 2 itu aktivitas penekan SSP-nya cukup ya, berarti dia masih ada sebagai efek antidepresannya, cuman efek antihistamin dan antiparkinsonnya itu lebih dominan. Kemudian percabangan pada posisi beta rantai alkil itu akan mengubah aktivitas farmakologisnya. Contohnya substitusi beta metil itu akan meningkatkan aktivitas antihistamin dan pruritik. Kemudian substitusi rantai alkil dengan gugus yang besar, contohnya fenil, dan gugus yang bersifat polar, contohnya OH, itu akan menghilangkan aktivitas tranquilizer. Berarti rantai alkilnya di sini maksudnya adalah R2 ya. Misalnya R2-nya diganti fenil atau gugus yang bersifat polar, misalnya OH, itu akan menghilangkan aktivitas tranquilizer. Lalu, penggantian gugus metil pada dimetil amino dengan alkil yang lebih besar dari metil itu akan menurunkan aktivitas. Artinya, berarti misalnya jadi dietil amino gitu ya. Kan alkil yang lebih besar daripada metil, etil ya. Salah satunya aja etil yang satu ditambah satu atom C saja di etil, itu akan menurunkan aktivitas karena akan meningkatkan efek halangan sterik, halangan ruang ya. Kemudian ingat ya tadi untuk yang antipsikotik ini dia sifatnya relatif ya lebih spesifik dibandingkan turunan antihipnotik, sedatif, kemudian anestesi tadi kan mereka kurang tidak spesifik lebih ke bagaimana
struktur kimia dari obat tersebut. Ya, aktivitasnya itu ditentukan oleh struktur kimia dari obat tersebut, bukan interaksi obat reseptor yang khas. Nah, kalau pada antipsikotik ini dia berarti karena dia spesifik tadi, berarti dia memiliki aktivitas obat reseptor yang khas. Sehingga ini tadi, adanya halangan sterik tadi itu akan menghalangi interaksi obat reseptor. Ya, makanya penggantian gugus metil dengan substituen yang lebih besar daripada metil itu akan menurunkan aktivitas. Kemudian penggantian gugus dimetilamino dengan gugus piperazin itu akan meningkatkan aktivitas dan gejala ekstrapiramidal. Kemudian penggantian ya dimetilaminonya tuh ini ya, Mbak dan Mas mahasiswa. Jadi Mbak DR10-nya ini ya. Ini kalau misalnya kita ganti dengan dietilamino tadi berarti kan NC2H5 2 kali. Nah, itu akan menurunkan aktivitas. Kemudian kalau gugus ini juga diganti dengan gugus piperazin itu akan meningkatkan aktivitas tapi juga meningkatkan gejala ekstrapiramidal. Kemudian kalau gugus metil yang terletak pada ujung piperazin dengan gugus diganti dengan gugus CH2OH itu hanya sedikit meningkatkan aktivitas. Kemudian kuarterisasi rantai samping nitrogen ya akan menurunkan kelarutan dalam lemak, menurunkan penetrasi obat pada SSP sehingga menghilangkan aktivitas transkuilizer. Kemudian bentuk ester dengan asam lemak rantai samping yang panjang, contohnya asam enantat dan dekanoat itu akan memperpanjang masa kerja turunan fenotiazin. Seperti ini. Ini ya gugus piperazin itu yang ini. Ya, berarti turunan propil piperazin itu memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan propil dialkilamin, tetapi gejala ekstrapiramidalnya juga lebih tinggi ya untuk yang poin kedua. Kemudian yang ketiga ini peningkatan gugus metil yang terletak pada ujung gugus piperazin ya, misalnya di sini tadi ini metilnya ini R di sini ya diganti dengan ini CH2OH itu hanya sedikit meningkatkan aktivitas. Kemudian kuarterisasi rantai samping nitrogen itu akan menurunkan larutan dalam lemak dan menurunkan penetrasi obat SSP sehingga menghilangkan aktivitas transkuilizer. Kemudian bentuk ester asam lemak dengan asam lemak rantai yang panjang itu bisa memperpanjang masa kerja dari turunan pipa fenotiazin. Gitu. Oke, kita lanjut untuk antipsikotik yang kedua yaitu turunan fluorobutirofenon. Ya, ini struktur umumnya untuk hubungan struktur aktivitasnya sama ya R-nya ini bisa berupa posisi orto metapara. Kemudian penggantian gugus keto dengan gugus tioketon, olefin atau fenoksi itu akan menurunkan aktivitas, berarti gugus keto di sini ya. Dengan gugus tioketon, olefin, atau fenoksi itu menurunkan aktivitas. Kemudian reduksi gugus karbonil itu akan menurunkan aktivitas. Reduksi gugus karbonil itu berarti ini reduksi ya dari tangannya 2 jadi tangannya 1 gitu ya, reduksi. Itu akan menurunkan aktivitas. Kemudian perpanjangan, perpendekan, dan percabangan pada rantai propil
itu akan menurunkan aktivitas. Nah, di sini diperpanjang, diperpendek, kita akan menurunkan aktivitas. Modifikasi yang memungkinkan tanpa menghilangkan aktivitas adalah pada gugus amin tersier. Ya, ini gugus amin tersier. Basa nitrogen tersebut terdapat pada cincin piperidin, yaitu tetrahidropiperidin atau piperazin, dan biasanya mengandung substituen lain pada posisi 4. Oke, kita lanjut ke golongan yang terakhir ya dari obat antidepresan sistem saraf pusat, yaitu obat anti kejang. Ini merupakan senyawa yang selektif menekan SSP untuk mengontrol dan mencegah serangan tiba-tiba dari epilepsi tanpa menimbulkan depresi pernafasan. Ya. Turunan obat anti kejang ini mengandung struktur ureida. Sama tadi ya struktur ureida asiklik. Ya. Ini ada struktur ureida. Nah, ini adalah struktur dari ureida. Tadi ya. Dan berdasarkan struktur kimianya, obat anti kejang itu dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu turunan barbiturat, turunan hidantoin, turunan oxazolidindion, turunan suksinimida, turunan benzodiazepin, turunan asam valproat, turunan benzodiazepin, dan turunan lain-lain. Nanti diingat ya untuk struktur ureida. Baik itu ureida asiklik maupun ini nanti bisa membentuk ureida siklik. Ya, ini tergantung dari X-nya untuk membentuk siklik nanti. Nah, ini ya untuk X-nya. Ya, kalau X-nya berupa CONH itu nanti akan menjadi turunan barbiturat. Ya, jadi ingat ya, turunan barbiturat dia ada 3 karbonil. Kemudian kalau berupa NH jadi hidantoin, kalau O berupa oxazolidindion, kalau CH2 itu berupa suksinimida. Nah, untuk turunan barbiturat itu contohnya obat anti kejang. Berarti kan turunan barbiturat tadi muncul di anestesi pusat, anestetika sistemik, kemudian sedatif hipnotik, kemudian anti kejang ya. Di sini muncul lagi. Nah, dia bisa digunakan untuk epilepsi tapi kurang selektif. Ya. Contohnya obatnya itu ada fenobarbital, meterbital, primidon. Kemudian ada turunan hidantoin ya, sangat efektif untuk mengontrol serangan grand mal dan parsial, tapi kurang bermanfaat untuk petit mal. Contohnya phenytoin natrium, kemudian ada turunan oxazolidindion yang efektif untuk petit mal dan tidak efektif untuk grand mal. Contohnya ada trimetadion, parametadion, kemudian turunan suksinimida itu cukup efektif untuk serangan petit mal, tidak efektif untuk grand mal. Contohnya vancomycin. Nah, ini adalah struktur umum dari hidantoin ya. Tadi X-nya tadi berupa NH ya, hidantoin tadi ini. Contoh obatnya ada phenytoin, mefenitoin, kemudian etotoin. Kemudian ini untuk oxazolidindion ya, contohnya ada trimetadion, kemudian parametadion. Nah, ini tadi ya untuk X-nya ya dari ureidanya tadi, struktur umum ureida. Kemudian kalau suksinimida berarti berupa CH2 ya. Ininya. Nah, contoh obatnya ada vancomycin, metsucimid, kemudian etosuximid.
Oke, kita lanjut ya untuk stimulan atau perangsang sistem saraf pusat. Nah, perangsang sistem saraf pusat itu merupakan senyawa yang bisa menimbulkan rangsangan tidak selektif ya pada sistem saraf pusat. Ya. Terus ada dua mekanisme umum yaitu mengeblokkan selektif hambatan saraf yaitu mengeblok saraf hambatan postsinap dan mengeblok hambatan prasinaptik. Kemudian ada rangsangan langsung pada saraf. Nah, untuk pembagian stimulan sistem saraf pusat itu dia ada analeptik, ada turunan metilsantin, ada perangsang psikomotor, dan ada halusinogen. Oke, kita lanjut yang pertama untuk analeptik ya, disebut juga sebagai perangsang pernafasan, merupakan senyawa yang dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, yang meningkatkan respon rangsangan sensorik dan mempercepat pulihnya refleks normal sesudah anestesi. Kemudian digunakan sebagai obat pilihan untuk pengobatan depresi pernafasan, kemudian merupakan antagonis khas terhadap senyawa sedatif hipnotik. Yang ini tadi ya, karena merupakan antagonis khas, makanya dia digunakan untuk mempercepat pulihnya refleks normal sesudah dianestesi. Kemudian analeptik ini contohnya ada doxapram, niketamid, dan pentylentetrazol ya. Doxapram itu digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan akibat obat anestesi. Dosisnya adalah pemberiannya secara intravena 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Niketamid itu perangsang pernafasan pada medula, dosisnya juga bisa intravena ataupun intramuskular dengan dosisnya 0,375 sampai 3,75 gram. Kemudian turunan metilsantin, yang kedua ada turunan metilsantin. Contohnya ada kafein, teofilin, teobromin. Itu mekanismenya merangsang korteks cerebral dan pusat modula. Eh, ya, contoh teofilin ya, itu yang pertama teofilin ya, dia menghambat secara kompetitif siklik nukleotida dari fosfodiesterase ya, sehingga kadar 35 AMP dalam jaringan meningkat, kadar glukosa dalam otak meningkat, dan akan timbul rangsangan fisik. Nah, ini untuk hubungan struktur aktivitas turunan metilsantin ya. Kalau kafein itu R1, R2-nya berupa metil, kalau teofilin R1-nya yang berupa metil, kalau teobromin R2-nya yang berupa metil. Ini untuk aktivitas farmakologis turunan metilsantin ya. Di sini terlihat sebagai perangsang saraf pusat ya. Kafein itu aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan teofilin maupun teobromin. Kemudian untuk perangsang pernafasannya juga kafein lebih tinggi dibandingkan teofilin maupun teobromin. Begitu juga untuk perangsang otot rangka. Namun untuk efek diuretik, dilatasi koroner, dan perangsang jantung, kafein ini lebih rendah dibandingkan teofilin maupun teobromin. Oke,
Oke, golongan yang ketiga yaitu ada perangsang psikomotor, yaitu perangsang psikomotor merupakan senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat, digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan paparan pada para penderita depresi mental ya. Jadi dia sebagai antidepresan dan juga sebagai perangsang pusat simpatomimetik. Nah, untuk perangsang pusat simpatomimetik, ya, itu menimbulkan efek perifer dan atau autonomik, ya seperti turunan amfetamin itu bisa merangsang cerebrospinal, mengurangi derajat depresi pusat yang disebabkan oleh obat penekan susunan saraf pusat dan merangsang pusat pernafasan medula. Berlainan dengan katekolamin, simpatomimetik amfetamin itu mudah menembus sawar darah otak dan menimbulkan rangsangan sistem saraf pusat. Nah, perangsang pusat simpatomimetik itu digunakan untuk pengobatan depresi ringan ya sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik, kemudian mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan, atau memberikan efek anoreksia, kemudian mengurangi kelelahan, meningkatkan semangat, dan menurunkan berat badan. Nah, penggunaannya itu sering disalahgunakan, misalnya sebagai doping. Nah, perangsang pusat simpatomimetik itu bisa menimbulkan ketergantungan fisik dan mental, serta dapat menimbulkan toleransi. Oleh karena itu, golongan ini hanya dianjurkan untuk membantu kontrol diet pada keadaan kegemukan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, efek samping perangsang pusat simpatomimetik antara lain nervous, kemudian insomnia, iritasi, anoreksia, dan juga jantung berdebar. Nah, untuk mekanisme kerja, pusat simpatomimetik yaitu turunan fenilakilamin itu berfungsi sebagai perangsang SSP karena dia bisa meningkatkan pengeluaran katekolamin terutama dopamin dan norepinefrin dari intraneuronal. Kemudian pada dosis tinggi itu bisa menghambat MAO. Kemudian bisa menghambat mekanisme reuptake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenerginik. Kemudian amfetamin dan beberapa turunannya itu bisa menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus. Perangsang fisik, contohnya amfetamin sulfat dan metamfetamin sulfat. Kemudian sebagai anoreksigenik, itu contohnya ada di etilpropion, fentermin, dan lain-lain. Ini adalah struktur umum dari simpatomimetik. Dengan aktivitas perangsang sistem saraf pusat. Jadi obatnya contohnya ada amfetamin, metamfetamin, fenertin, kemudian klorfentermin, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk hubungan struktur aktivitas, substitusi satu gugus metil pada gugus amin, ya. Ini gugus aminnya. Ya, bila disubstitusi dengan metil pada salah satunya berarti R3 atau R4 itu akan meningkatkan aktivitas.
Tapi kalau misalnya lebih besar daripada metil itu akan menurunkan aktivitas, misalnya etil ya akan menurunkan aktivitas. Kemudian N-metil, N-alisiklik itu masa obat itu menjadi lebih panjang karena adanya proteksi asterik terhadap gugus amin sehingga akan memperlambat inaktivasi oleh enzim MAO atau monoamin oksidase. Kemudian siklisasi rantai samping itu akan menurunkan perangsangan SSP tetapi tidak mempengaruhi efek anoreksianya. Ya. Jadi kan obat perangsang pusat simpatomimetik ini bisa digunakan untuk pasien eh, apa namanya? Kegemukan ya untuk mengontrol makan, mengontrol berat badannya. Nah, ini mungkin kalau misalnya ini memang yang diinginkan adalah efek anoreksianya, maka kita bisa melakukan siklisasi rantai samping karena efek perangsangan SSP-nya rendah, tapi efek anoreksianya tetap tidak hilang gitu. Kemudian aktivitas maksimal jika jumlah C rantai sampingnya itu adalah 2. Modifikasi molekul yang meningkatkan sifat hidrofil itu akan menurunkan bahkan menghilangkan aktivitas. Ya, ingat karena kan kita maunya masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adanya di mana? Ya, kan ada di otak. Dan cenderung harus melewati bagian yang bersifat polar, jadi non polar, sehingga kalau misalnya meningkatkan sifat hidrofil maka akan sulit untuk melewati bagian non polar sehingga aktivitasnya bisa berkurang atau bahkan hilang. Kemudian reduksi cincin aromatik atau penggantian cincin aromatik dengan gugus alkil itu akan menghilangkan aktivitas. Reduksi cincin aromatik artinya berarti di sini misalnya hanya diganti sikloalkil saja. Ya. Atau diganti alkil rantai panjang, itu akan menghilangkan aktivitas. Kemudian isomer dextro itu mempunyai aktivitas 10-20 kali lebih besar dibandingkan isomer levo. Kemudian pemasukan gugus penarik elektron kuat seperti CF3 atau CN pada posisi alfa rantai samping, ya, itu akan menurunkan aktivitas. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua, ya, itu ada antidepresan. Ya, dari sebagai perangsang psikomotor tadi ada antidepresan yang kedua ya. Antidepresan merupakan senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi dan digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Nah, antidepresan itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu penghambat monoamin oksidase atau MAO inhibitor, kemudian antidepresan trisiklik, dan golongan lain-lain. Untuk penghambat MAO atau MAO inhibitor, yaitu dia menghambat enzim monoamin oksidase secara umum sehingga mencegah deaminasi oksidatif dari senyawa amin biogenik seperti dopamin, epinefrin, norepinefrin, dan lain-lain, sehingga kadar amin biogenik dalam tubuh meningkat. Peningkatan amin biogenik dalam sistem saraf pusat inilah yang diduga menimbulkan efek antidepresi. Nah, mekanisme kerja MAO inhibitor ini bekerja sebagai antidepresi dengan mengeblok reuptake dopamin untuk mencegah proses oksidasi amin sehingga menyebabkan peningkatan kadar dopamin dalam tubuh. Ya, jadi dia mencegah degradasi dari dopamin.
Hubungan struktur aktivitas ya ini, antidepresan ya, yang ini kita pakai itu adalah dari amfetamin ya untuk struktur dasarnya, ya. Aktivitas analeptik penghambat monoamin oksidase itu akan maksimal jika memiliki struktur yang mirip dengan amfetamin, ya. Ya. Makanya di sini diberi gambar untuk hubungan struktur aktivitasnya itu, diberi gambar amfetamin, ya. Contoh obat feniprazin, ya isosterik nitrogen dari metamfetamin, adalah senyawa aktif sebagai penghambat MAO inhibitor dan mempunyai aktivitas analeptik sebanding dengan amfetamin. Substitusi inti aromatik ya, inti aromatik sini misalnya dengan gugus-gugus metoksi ya, misalnya baik itu posisi orto, meta maupun para ataupun metil ya, dan hidrogenasi sincin itu akan menurunkan aktivitas MAO inhibitor. Kemudian N-asilasi dan N-alkilasi ya. Berarti di sini ya pemasukan alkil ataupun asil dari gugus hidrazin itu akan menurunkan aktivitas. Kemudian penggantian gugus fenil dengan beberapa cincin heterosiklik itu akan mengurangi aktivitas penghambat monoamin oksidase dan menghilangkan aktivitas analeptik. Kemudian penambahan atau pengurangan panjang rantai antara gugus fenil dan hidrazin itu akan menyebabkan variasi dari aktivitas penghambatan monoamin oksidase dan analeptik. Contohnya benzil hidrazin dan feniletilhidrazin pada percobaan dengan tikus menunjukkan aktivitas penghambatan monoamin oksidase yang cukup bermakna tetapi tidak menimbulkan efek analeptik. Nah, ini adalah beberapa contoh MAO inhibitor, struktur MAO inhibitor. Kemudian antidepresan yang kedua yaitu antidepresan trisiklik ya. Tadi sudah MAO inhibitor, kemudian ini antidepresan trisiklik. Itu digunakan secara luas untuk pengobatan pasien depresi yang oleh berbagai macam sebab. Hal ini disebabkan antidepresan trisiklik itu bisa meningkatkan suasana hati, meningkatkan aktivitas fisik dan kesiapan mental, serta memperbaiki nafsu makan dan pola tidur. Antidepresan trisiklik itu lebih efektif dibandingkan senyawa penghambat monoamin oksidase dan menimbulkan efek samping yang lebih rendah. Efek samping tersebut antara lain mulut kering, mata kabur, konstipasi, takikardia, dan hipotensi. Nah, mekanisme kerja untuk trisiklik antidepresan yaitu belum sepenuhnya diketahui, ya diduga efeknya itu disebabkan oleh penghambatan reuptake dari pelepasan biogenik monoamin seperti norepinefrin, serotonin di ujung saraf pada pusat sistem saraf. Ini adalah struktur kimia dari antidepresan trisiklik ya. Contohnya ada desipramin, imipramin, clomipramin, kemudian protriptilin, nortriptilin, amitriptilin. Itu hubungan struktur aktivitas yang pada modifikasi rantai samping. Ya, penyawa menunjukkan aktivitas yang tinggi bila jumlah atom C pada rantai sampingnya itu 2 atau 3. Ya. Bila jumlah atom C-nya 1 atau lebih besar dari 3 dan adanya percabangan pada rantai samping itu akan menyebabkan senyawa tidak aktif. Ya, propilamin
ya, etilamin, ya, atau propilamin. Ya, jember atau samping atau C-nya ya. Terus gugus amin pada rantai samping berupa amin sekunder, tidak amin tersier seperti pada antipsikotik. Ya, ini. Jadi rantai sampingnya ini, amin rantai sampingnya, ini kan rantai sampingnya tuh yang ini. Ya. Ini berupa amin sekunder, bukan amin tersier. Substitusi dengan gugus etil atau gugus alkil yang lebih tinggi itu akan menurunkan aktivitas secara drastis dan menimbulkan toksisitas. Semakin besar jumlah atom C, maka semakin besar pula toksisitas obatnya. Ya, kemoterapia biasanya merupakan amin sekunder, tidak amin tersier. Nah, ini lihat ya, untuk R-nya, ya, ini desiramin, R-nya berupa H, berarti kan N-nya ini berupa amin sekunder. Ini potensi relatifnya bisa sampai 3000. Ketika diganti dengan imipramin yang berupa metil, dia kan akan menjadi amin tersier. Ini turun drastis menjadi hanya 38. Ini juga ya untuk nortriptylan dibandingkan amitriptyline. Kemudian modifikasi pada cincin trisiklik ya, ini cincin trisikliknya. Adanya substituan 3 klorida, 10 metil, 10-11 dimetil itu akan meningkatkan aktivitas. Kemudian jembatan pada posisi 10-11 dapat terbentuk dari CH2, CH2 atau dihidrodibenzazepin, misalnya desipramin, kemudian atau desmetilpromazin, dan ketiganya aktif sebagai depresan. Hilangnya jembatan 10-11 difenilamin juga tidak menghilangkan aktivitas antidepresi. Diduga bahwa jembatan pada posisi 10-11 itu tidak penting untuk aktivitas antidepresi. Ya. Ini jembatan 10-11. Ini tidak penting sebagai antidepresi. Kemudian atom N pada cincin desipramin itu bisa diganti dengan atom C atau nortriptilin dan tetap aktif sebagai antidepresi. Penghilangan salah satu cincin benzen itu akan menghilangkan aktivitas antidepresi. Ini cincin benzennya tidak boleh hilang. Atom N pada cincin desipramin. Oke, kita back dulu. Ini atom C pada desipramin. Atom N, maaf, pada desipramin itu bila diganti dengan atom C itu tetap aktif sebagai antidepresan. Ya, ini
Atom N ini bila diganti dengan atom C, ya ini, ya diganti dengan atom C, nortriptilin, tetap aktif sebagai antidepresan. Jadi itu tidak penting untuk aktivitas. Nah, yang penting untuk aktivitasnya itu yang mana? Yang penting itu adalah cincin benzennya tidak boleh hilang. Kemudian dari 20 turunan fenotiazin, setelah diuji itu hanya desmetilpromazin dan desmetiltriflupromazin yang aktif sebagai antidepresi. Imipramine dan amitriptilin adalah praobat, aktivitasnya relatif rendah dalam tubuh mengalami metabolisme, yaitu endemetilasi membentuk metabolit aktif desipramin dan nortriptilin yang potensi relatifnya cukup tinggi. Desmetilpromazin, ya deh. Oke. Kita lanjut, tadi ya trisiklik antidepresan, sekarang ada tetrasiklik antidepresan, berarti dia mempunyai 4 siklik. Contohnya ada maprotilin, mianserin, amoxapin, ya ini struktur masing-masing. Ya. Kemudian ada golongan yang keempat, yaitu golongan lain-lain. Ya, ada trazodon, amineptin, fluvoxamin, meclobemid, sertralin, fluoxetin, dan paroxetin. Oke, golongan terakhir itu adalah golongan halusinogen yang merupakan senyawa yang bisa merangsang sistem saraf pusat, mengubah suasana hati, pikiran, persepsi, dan tingkah laku, serta menimbulkan ilusi dan halusinasi yang mirip dengan keadaan psikosis. Halusinasi itu ditandai dengan terjadinya eksitasi, euforia, hilangnya identitas diri. Kemudian efeknya juga bisa dihasilkan oleh penggunaan dosis tinggi dari obat-obatan seperti amfetamin, kokain, dan skopolamin. Bahayanya itu menyebabkan kepanikan akut, ketegangan kronik, depresi berat, perubahan fisik dan mental, psikotik, kemudian keinginan untuk melakukan kejahatan dan bunuh diri besar, kemudian kematian itu bisa terjadi karena adanya depresi pernafasan. Kemudian dia ada 3 golongan, yaitu ada 3 kelompok ya halusinogen, turunan feniletilamin, kemudian turunan indol, dan turunan marihuana. Ini untuk turunan fenilmetilamin ya. Jadi ada fenil, ada metil, dan ada amin. Itu ya. Ada fenil, ada etil, dan ada amin. Makanya fenil, etil, amin. Nah, ini contohnya ada meskalin, TMA, TMA2, MDA, MMDA, dan DOM. Ya, untuk hubungan struktur aktivitas feniletilamin, ya, percabangan metil pada rantai samping itu akan meningkatkan aktivitas. Ya, percabangan metil pada rantai samping itu akan meningkatkan aktivitas. Kemudian metoksilasi cincin benzen itu bisa meningkatkan aktivitas. Ya, aktivitas optimal bila ada gugus metoksi atau alkil pada posisi orto atau para. Ya, contohnya TMA dan TMA2 ya ini memiliki gugus metoksi dibandingkan meskalin, makanya aktivitasnya lebih tinggi daripada meskalin ya pada posisi orto. Nih, ya. Pada posisi orto atau para. Kalau orto itu kan berarti 2. Kemudian kalau para itu kan berarti dia posisi nomor 4. Ya.
Berarti komposisi orto itu kan R2 atau R5, ya. Kemudian kalau posisi para itu kan R4. Nah, di sini TMA, nah, sini R2-nya dia ada metoksi. Ya. Dibandingkan meskalin dia berupa H, makanya itu salah, maaf. Ini yang R2 dan R4 ya. R2 yang orto, R4 yang para. Metoksi atau alkil ya pada cincin benzen. Nah, ini TMA dia punya metoksi ya pada posisi R2 ya pada posisi orto. TMA2 juga ya, dibandingkan meskalin yang ini berupa H, makanya aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan meskalin ya, TMA2 dan TMA. Nah, meskalin ini dia punya metoksi di posisi meta. Nah, ini kan tidak begitu bermanfaat untuk aktivitas. Kan aktivitas optimalnya itu bila pada posisi orto atau para. Kalau meskalin tadi justru pada posisi meta. Kemudian adanya gugus metilen dioksi pada cincin itu akan meningkatkan aktivitas. Contohnya MDE, MDA, dan MMDA itu aktivitasnya lebih tinggi dibanding meskalin. Ya, ini ya. Punya di ada metilen dioksi. Kemudian DOM itu punya aktivitas 80 kali dari meskalin. Oke. Itu hubungan struktur aktivitas dari turunan feniletilamin sebagai halusinogen ya. Jadi yang penting itu adalah adanya metoksi atau metoksi atau metil pada posisi orto atau para pada cincin fenilnya, pada substituen fenil, pada cincin benzen. Lalu kita lanjut untuk golongan yang kedua dari halusinogen itu adalah turunan indol. Ya, turunan indol dibagi menjadi dua, yaitu ada indol sederhana dan turunan asam lisergat. Nah, untuk indol sederhana itu memiliki 3 beta aminoetil indol dengan penambahan turunan NN dietil. NN dimetil, maaf. Kemudian struktur amin tersier tersebut bersifat lipofil sehingga mudah penetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah diaminasi oksidatif sehingga memperpanjang masa kerja obat. Kemudian ada turunan asam lisergat, itu merupakan halusinogen yang sangat kuat didapat dari Claviceps purpurea. Ini adalah struktur dari indol sederhana, ya, dan juga contoh nama obatnya ada dimetiltriptamin, kemudian psilosin, dan seterusnya. Silakan bisa dilihat ada potensi relatifnya. Yang paling tinggi itu aktivitasnya itu adalah
5-metoksidimethyltriptamin. Ya, dia lebih dari 31. Kemudian ada turunan asam lisergat, ya. Nah, ini ada yang paling besar itu adalah potensi dari LSD atau lysergic acid dietilamin yang merupakan turun asam lisergat yang banyak disalahgunakan termasuk obat terlarang di banyak negara. Ini adalah struktur umum dari asam lisergat. Hubungan struktur aktivitas asam lisergat. Yang pertama, adanya atom C asimetrik atau chiral pada C8 dan C5 itu akan menghasilkan 4 stereoisomer, yaitu dextro dan lestro asam lisergat, serta dextro dan lestro asam isolisergat. Kemudian yang aktif itu adalah dextro asam lisergat. Kemudian turunan N-asetil dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi senyawa yang aktif, kemudian hidrogenasi pada ikatan rangkap C2, C3 itu akan menurunkan aktivitas ya sampai 1/8 kali ya. Kemudian hidrogenasi C9, C10 itu bisa menghilangkan aktivitas. Jadi ini ikatan rangkap ini penting ya untuk aktivitas. Makanya kalau ada hidrogenasi berarti ini terjadi reduksi ikatan rangkapnya, maka aktivitasnya akan menurun. Kemudian yang terakhir ada turunan marihuana. Ya, marihuana atau candu atau kanabis atau harsis atau karas itu dihasilkan dari tanaman Cannabis sativa yang bisa menimbulkan halusinogen dan euforia, mengandung turunan kanabinoid yang bervariasi. Yang dianggap bertanggung jawab adalah cannabidiol atau asam cannabidiolat atau tetrahidrokannabinol dan asam tetrahidrokannabinolat. Ini adalah strukturnya yang untuk kannabinol berarti R-nya ini adalah H, tapi kalau berupa karboksil asam karboksilat maka dia menjadi asam kannabidiolat. Sekian untuk materi dari depresan dan stimulan sistem saraf pusat. Silakan dipelajari kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui WA atau bisa melalui kolom chat di video ini. Sebelum sebelum ujian tengah semester. Kemudian nanti akan ada kuis lagi ya terkait materi ini yang akan saya share di psikologi. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.